A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Untuk memulai majelis ini, saya pengen tahu dulu sama abang, kakak, dan ayah bunda. Tahu bahtera atau perahu? Apa? Sudah pernah naik? Siapa yang belum? Tolong acungkan tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Kasihan sekali belum pernah naik, sama kayak saya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata kita hidup di dunia itu tak lebih dari sekedar bahtera atau perahu yang sedang berlayar di lautan. Kadang menemui cuaca yang cerah, air laut yang tenang. Kadang juga digoyang sama dahsyatnya gelombang, galaknya badai dan topan. Parahnya lagi, keadaan cuaca dan gelombang datangnya tidak bisa diperkirakan. Ia datang secara tiba-tiba. Ayah bunda, abang kakak, itulah yang namanya hidup. Hidup tidak bisa ditentukan semau kita. Nasib tidak pernah bisa diprediksi secara tepat semau kita. Tugas kita adalah berusaha dan berupaya untuk bisa dapat cuaca cerah, keadaan air laut yang tenang, angin yang selalu berpihak. Walau kadang kita sudah berusaha dan berupaya keras, jawaban yang didapat seringnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Betul gak? Kalau dipikir-pikir, ada benernya juga ketika orang bilang hidup itu laksana upil, kagak tahu akan nempel atau berakhir di mana. Kadang di celana, bisa juga di baju, kadang juga di jok motor, atau bahkan di pagar tetangga. Ayah bunda, abang kakak yang dirahmati Allah, nasib hidup tidak ada yang tahu. Sekarang sehat, bisa saja besok sakit. Pagi baik-baik saja, tahu-tahu siangnya mati. Hari ini punya uang, bisa makan, bisa memberi anak jajan. Ternyata besoknya dililit utang. Lagi-lagi itulah nasib kehidupan. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka dari itu, kadang nasib tidak jauh jaraknya dengan asumsi. Tahu asumsi? Nah, betul. Asumsi itu anggapan, perkiraan. Persis dengan yang ada dalam cerita tokoh sufi, namanya Nasruddin. Ceritanya begini.
Suatu ketika Nasruddin ditanya oleh seorang pedagang, "Apa artinya nasib, wahai mullah?" Mullah itu sebutan orang Arab kepada orang yang dianggap wali karena kedekatannya dengan Allah. Nasruddin pun menjawab, "Nasib itu tidak jauh berbeda dengan asumsi." Mendengar jawaban Nasruddin, si pedagang pun bingung. "Bagaimana bisa?" "Begini, kamu kan sering menganggap kalau segalanya itu akan berjalan baik, tetapi kenyataannya tidak begitu. Nah, itu yang disebut nasib buruk. Atau kamu punya asumsi kalau hal-hal tertentu akan jadi buruk, tetapi nyatanya malah tidak terjadi. Nah, itu nasib baik namanya. Kamu punya asumsi bahwa sesuatu akan terjadi atau tidak terjadi. Kemudian kamu kehilangan intuisi atas apa yang akan terjadi, dan akhirnya berasumsi bahwa masa depan tidak dapat ditebak. Ketika kamu terperangkap di dalamnya, maka kamu namakan itu nasib." Ayah, bunda, dan abang kakak yang dimuliakan Allah, di sini ada yang tahu kapan akan mati? Saya yakin tidak ada satupun yang tahu, karena mati itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa menghindari kematian, meski sedetik, atau bahkan request sama Allah supaya matinya begini atau begitu. Itu mustahil. Sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Itulah hidup. Ayah, bunda, dan abang kakak, penuh misteri, penuh teka-teki. Kadang kita sudah berusaha hati-hati, misalnya berjalan di trotoar agar tidak ketabrak motor atau mobil, tapi tahu-tahunya tetap saja tertabrak atau mungkin terpeleset. Sebagai muslim yang beriman, kita mesti ingat pesan Allah dan Rasul-Nya untuk selalu berusaha, berupaya, dan berdoa supaya aman. Kita kerjakan apa yang menjadi perintahnya dan jauhi apa yang jadi larangannya. Disuruh sholat, ya kita sholat. Disuruh sedekah, ya sedekah. Dilarang untuk berkata-kata yang tidak ada manfaatnya, ya kita coba jaga lisan kita. Intinya, kita ibadah atau menyembah, patuh dan taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah pernah bilang, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayah, bunda, abang kakak yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita bicarakan ini bisa ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa benar-benar beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya mendapat rahmat dan ridhonya
Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.